Modul 1.1A5 mendesain kerangka pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Kelompok A, Angkatan 4, calon guru penggerak Kabupaten Magelang, fasilitator Ibu Sri Suhartini, SPD MM. Anggota kelompok A terdiri dari 1. Ibu Veronica Ria Pratiwi, 2. Ibu Trilestari Asmorawati, 3. Ibu Yusriatul Hasanah, 4. Bapak Alif Mutakin, 5. Bapak Rohim Setiawan, dan 6. Bapak Lambertus Pramudia Wardana. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang majmuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas Anda yang mendukung Merdeka Belajar. 1. Ruang praktek bebas untuk mengakomodasi prestasi akademik baik di bidang OSN, MAPSI, LCC, KIR. Dan prestasi non-akademik, kegiatan ekstra meliputi tersedianya ruang seni baik musik, tari, rupa, ataupun lab bahasa, lab komputer, tempat olahraga, lab IPA. Di sini dimaksudkan agar skill siswa atau talentanya semakin tumbuh berkembang. Yang kedua, guru yang dapat mencocokkan level kurikulum yang setara dengan level anak didiknya tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Yang ketiga, sekolah yang mampu meningkatkan kompetensi dan motivasi anak didik melalui jejaring alumni. Yang keempat, peserta didik yang beragam agama, suku, dan budayanya sehingga menambah wawasan tentang keberagaman dan menumbuhkan semangat persatuan. Alur kerangka Merdeka Belajar adalah sebagai berikut. Tujuan utama. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti yang tercantum pada gambar di samping. Kompetensi pelajar Pancasila berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas atau lokal wisdom, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Indikator ketercapaian antara lain, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi. Selanjutnya, peserta didik mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, atau kearifan lokal dan identitasnya. Indikator ketercapaian selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai dan melestarikan budaya daerah. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap bijaksana dalam menghadapi kebinekaan global. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merefleksikan dan melakukan aksi berkaitan dengan kebinekaan global. Kolaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas Anda. Yang pertama, melaksanakan Pekan Kesenian Sekolah
memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki warga sekolah dan kebudayaan lingkungan sekolah, memperkenalkan makanan dan tradisinya. Sharing virtual dengan alumni agar siswa dapat mengenal berbagai macam pengalaman hidup dan profesi, serta membangun perspektif pentingnya membangun relasi atau networking dan menumbuhkan jiwa kebinekaan global siswa. Kita akan membuat kelas inspirasi. Virtual tour ke banyak tempat menarik di sekitar dan tempat-tempat peninggalan bersejarah memanfaatkan teknologi. Yang keempat, mengenalkan kegiatan membatik dengan bahan pewarna dari alam, sehingga anak dapat mengenal budaya daerah dan melestarikan budaya daerah. 5. Mengadakan kegiatan menanam sayuran organik dan jahe dengan media polybag, supaya anak mau menanam pohon, karena pangan itu termasuk kebutuhan pokok dan juga sekolah kami daerahnya cocok untuk pertanian. Yang keenam, mengadakan pameran batik, sayuran organik, dan kerajinan tangan hasil karya anak yang mengundang orang tua dan alumni. 7. Mengadakan kegiatan keagamaan di sekolah sesuai dengan agama yang dianut anak dan yang beragama lain juga ikut berpartisipasi. 8. Mengenal sejarah Candi Borobudur dengan belajar cerita relief Candi Borobudur, kemudian dipentaskan karena daerah kami dekat dengan Candi Borobudur. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila berkebinekaan global? 1. Mencintai tradisi dan budaya tradisional. 2. Bisa menghargai tradisi dan budaya orang lain. 3. Bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik saat berinteraksi dengan orang lain, dari tempat ataupun kalangan di mana saja. 4. Bisa melakukan permenungan atas perbedaan dan memaknainya secara positif untuk membangun persaudaraan. 5. Selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila berkebinekaan global? Memilih profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global karena diharapkan bisa menerima berbagai perbedaan, mampu bertoleransi dalam perbedaan. Pelajar dapat menerima perbedaan keberagaman suku, agama, dan lain-lain dari manapun tanpa ada rasa menghakimi diri sendiri ataupun orang lain. Menganggap perbedaan sebagai bagian dari kekayaan dan keberagaman budaya bangsa. Bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila berkebinekaan global? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila sebagai guru harus mampu membangun jiwa peserta didik yang berkebinekaan global dengan mengenalkan dan melestarikan budaya sendiri namun tetap menghargai budaya asing. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi budaya asing sebelum kita terapkan. Setelah kita mengenal dan menghargai budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka akan timbul rasa empati dan akan menghilangkan prasangka buruk terhadap budaya luar sehingga kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan kebudayaan lain. Pihak yang terlihat dan bagaimana peran mereka. Yang pertama, orang tua. Orang tua sebagai pendidik pertama dan sangat vital karena setiap hari selalu berinteraksi sehingga sangat penting dalam pembentukan dasar kepribadian peserta didik. Yang kedua adalah guru. Guru sebagai pamong dan fasilitator membuka wawasan kebinekaan global
Yang ketiga, kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan motivator. Keempat, peserta didik sendiri sebagai subjek pembelajaran. Dan yang kelima adalah masyarakat sebagai lingkungan sosial yang mendukung terciptanya kondisi kebinekaan global. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami.